teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Haryanti. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai teori motivasi. Selamat menyaksikan. Apa saja teori motivasi? Yang pertama, teori motivasi dari Abraham H. Maslow 1970. Abraham mengemukakan bahwa manusia mempunyai 5 tingkatan hierarki kebutuhan. Apa saja? 1. Physiological need, kebutuhan fisiologikal. Contoh, manusia membutuhkan makanan, minuman, dan tidur untuk melangsungkan kehidupannya. 2. Security need, kebutuhan rasa aman. Contoh, para investor menginvestasikan hartanya untuk jaminannya di hari tua. Jaminan apa? Contoh ya, pendidikan untuk anak-anaknya jika investor tersebut mempunyai anak. Yang kedua, yaitu jaminan kesehatan. Ya tentunya para investor membutuhkan jaminan kesehatan untuk di hari tuanya. Kemudian, ketiga, yaitu social need, kebutuhan akan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Contoh, mahasiswa mengikuti organisasi untuk bergabung dengan teman-temannya di dalam organisasi. 4. Esteem need, kebutuhan harga diri. Contohnya, mahasiswa belajar dengan tekun, dengan giat supaya mendapatkan IPK 4,0. Untuk apa? Untuk membuat orang tuanya bangga kepada dirinya bahwa dia telah tekun belajar, bahwa dia adalah seorang anak yang rajin dan tidak mengecewakan orang tuanya. Contoh itu sebagai pengakuan. 5. Self-actualization need, aktualisasi diri. Contoh, mahasiswa mengikuti organisasi baik di luar kampus ataupun di dalam kampus untuk menambah pengetahuannya selain dari pelajaran akademik yang dia dapatkan di lingkungan kampus atau di dalam jurusannya. Itu mengenai teori motivasi dari Abraham H. Maslow. 2. Teori 2 faktor Herzberg. Herzberg mengatakan bahwa motivasi dipengaruhi oleh 2 faktor. 1. Faktor hygiene. 2. Faktor motivasi. Apa yang dimaksud oleh keduanya? Faktor hygiene yaitu yang rendah menimbulkan penurunan kinerja karyawan, sedangkan faktor motivasi yaitu yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan. Contohnya, gaji. Karyawan akan merasa semangat kerjanya apabila gaji diberikan tepat waktu dan jumlahnya sesuai dengan yang dia inginkan. Tetapi apabila gajinya diberikan tidak sesuai dengan yang dia inginkan dan waktu pemberiannya telat, maka karyawan akan mengalami penurunan dalam kinerja. Itulah yang dimaksud dengan teori 2 faktor Herzberg. 3. Teori 3 kebutuhan McClelland. McClelland mengemukakan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan. Apa saja? 1. Need for achievement. Jika kamu seseorang yang sangat suka menyelesaikan tantangan dan jarang meminta bantuan orang lain, maka kamu merupakan seseorang yang berada dalam kategori need for achievement. 2. Need for affiliation. Jika kamu seseorang yang akan termotivasi apabila pekerjaannya menuntut tanggung jawab dari diri kamu dan suka mempengaruhi orang lain dan suka gengsi, maka kamu seseorang yang berada dalam kategori need for affiliation. 3. Need for power.
Jika kamu seseorang yang akan termotivasi jika kerjaannya tidak menuntut tanggung jawab dari kamu dan kamu memiliki gengsi yang tinggi, maka kamu merupakan kategori dari need for power. Itulah mengenai teori motivasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.